Oke, kali ini kita akan membahas materi keseimbangan ekonomi 3 sektor. Di sini saya tidak akan membahas lagi teori, karena teori kalian sudah mendapatkan slide yang saya share melalui website. Selanjutnya, saya hanya akan fokus untuk membahas cara perhitungannya dan mencari keseimbangan ekonomi 3 sektor. Untuk di akhir video ini, saya sudah menyediakan soal latihan hitungan ekonomi 2 sektor maupun 3 sektor. Oke, syarat keseimbangan terjadinya ekonomi 3 sektor. Yang pertama, Y sama dengan AE atau penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, atau penawaran agregat didapat dari konsumsi rumah tangga dengan notasi C ditambah I, investasi perusahaan ditambah dengan G, pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian 3 sektor, investasi dan pengeluaran pemerintah adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan, dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian 3 sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan I ditambah G, investasi ditambah pengeluaran pemerintah sama dengan S ditambah T. Oke. Untuk contoh soal pertama, di sini diketahui C sama dengan 60 plus 0,75 Y dan S sama dengan 0,25 Y dikurangi 100. Jadi diketahui fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Investasinya 120, pengeluaran pemerintah 60. Persamaan C di atas untuk pajak tetap T 40. Jadi di sini pajak tetapnya dengan notasi T sebesar 40. Kalian disuruh apa? Menghitung Y keseimbangan. Oke. Penyelesaiannya kita bisa menggunakan dua cara. Kalian boleh menggunakan rumus Y sama dengan C plus I plus G, atau menggunakan rumus yang di sebelahnya, yaitu I plus G sama dengan S plus T, karena hasilnya sama saja. Contoh di sini kita menggunakan rumus yang Y sama dengan C plus I plus G ya. Jadi kalian masukkan fungsi konsumsi yaitu 60 plus 0,75 Y ditambah investasi 120 ditambah pengeluaran pemerintah 60. Kalian tambahkan 60 tambah 120 tambah 60, ketemu 240. Jadi Y sama dengan 0,75 Y ditambah 240. Lalu kalian lakukan perkalian silang atau substitusi silang. Jadi Y dikurangi 0,75 Y sama dengan 240. Di sini Y bernilai 1, jadi 1 dikurangi 0,75 sama dengan 0,25 Y. Dibagi 240, ketemu Y sama dengan 960. Lalu apabila kalian menggunakan rumus yang satunya, yaitu I ditambah G sama dengan S ditambah T, kalian tinggal memasukkan I-nya 120, ditambah G-nya tadi 60, sama dengan S-nya, kalian masukkan fungsi tabungan, yaitu 0,25 Y dikurangi 100, ditambah tadi T itu berasal dari pajak, sebesar 40. Jadi kalian tambahkan 180 sama dengan 0,25 Y dikurangi min 100 ditambah 40 kan min 60. Jadi kalian tinggal menghitung ya. Ini nanti pindah ke sini, jadi hasilnya sama-sama Y itu 960. Oke, next. Untuk contoh soal kedua, di sini perbedaannya kalau tadi untuk pajak kita menggunakan pajak tetap. Untuk soal kedua kita menggunakan pajak proporsional. Oke, soalnya diketahui fungsi konsumsi yaitu C sama dengan 90 plus 0,6 Y. Sedangkan untuk fungsi tabungan yaitu S sama dengan 0,2 Y dikurangi 90. Investasinya 150, sedangkan pengeluaran pemerintah 240. Kalian disuruh untuk menghitung Y keseimbangan. Caranya masih sama, ada dua rumus. Kita coba menggunakan yang rumus ini dulu ya. I ditambah G sama dengan S ditambah T. Investasi 150 ditambah G-nya 240. S-nya fungsi tabungan tadi 0,2 Y dikurangi 90 ditambah T-nya 0,2 Y. Jadi ketemunya
480 sama dengan 0,4Y, ketemu Y 1200. Oke, next kita menggunakan rumus yang satunya. Y sama dengan C plus I plus G. Rumus konsumsi 90 ditambah 0,6Y ditambah investasi 150 ditambah G-nya 240. Jadi Y-nya sama dengan 0,6Y ditambah 480. Y sama dengan Y dikurangi 0,6Y sama dengan 240. 0,4Y sama dengan 240. Jadi Y-nya adalah 1200. Oke, itu untuk penyelesaian soal 1 maupun soal 2. Nah, sebagai bahan review, apakah kalian benar-benar sudah memahami bagaimana mencari keseimbangan? Di sini saya berikan soal, ada 2 soal. Yang pertama, kita mencari untuk perekonomian 2 sektor dulu ya. Jadi dalam perekonomian 2 sektor, diketahui fungsi konsumsi yaitu C sama dengan 400 plus 0,75 YD. YD dengan Y sama aja ya. Investasi 600. Nah, kalian disuruh menentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. Oke. Lanjutan dari soalnya masih sama, cuma kita tambahkan beberapa komponen yang belum ada. Untuk komponen selanjutnya adalah 3 sektor. Jadi dari soal yang tadi kita gabungkan, misalkan dalam perekonomian tersebut berubah menjadi perekonomian 3 sektor dengan pengeluaran pemerintah sebesar 800, pajaknya 20, investasinya tetap 600. Berapakah pendapatan nasional dari perekonomian tersebut? Oke, kalian disuruh mencari dengan rumus yang sudah ada, baik yang ada di video ini maupun di slide sebelumnya maupun di video sebelumnya sebagai bahan referensi. Oke, sekian dari saya. Silakan untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan tugasnya sesuai dengan waktu yang